Pada hari Minggu aku turun ke kota, tanpa sengaja mampir di pustaka. Pustakanya megah dan besar sekali, ada di Pekanbaru. Satu-satu aku baca buku, dua-dua buku di pustaka, tiga-tiga semua bukuku baca. Satu, dua, tiga, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Salah semua, yang betulnya aku bisa juara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat adik-adik yang masih di rumah, tetap setia di rumah ya. Jaga kesehatannya, makan yang bergizi, belajar di rumah sampai situasinya baik kembali dan adik-adik bisa bersekolah lagi ke tempat sekolahnya masing-masing dan bisa berkunjung ke perpustakaan Suman HS ya. Baik, pagi hari ini Kak Dadang akan bercerita tentang ayam dan musang. Di suatu kampung hiduplah seekor induk ayam. Bunyi induk ayam gimana kalau mau bertelur? Dia berketok-ketok ya, berarti ayam itu mau bertelur. Satu hari telur ayamnya berapa ya? 10. Satu ekor telurnya satu. Kemudian besoknya bertelur lagi. Jumlah telurnya berapa? 2. Cukupnya berapa ya? 5. 5 masih belum cukup. Berapa? 7 masih belum cukup. Berapa? 10 ya baru cukup. Kemudian induk ayamnya mengeram telur-telur itu sampai menetas. Kemudian beberapa hari lamanya menetaslah telur ayam itu. Kemudian berjumlah anak ayamnya berapa? 10. Kemudian induk ayam itu menjaga anak ayamnya supaya cepat besar dan tidak dimakan oleh musang, karena musang suka anak ayam. Di sini siapa yang suka ayam? Ya, tapi kalau musang sukanya ayam yang mentah. Kalau kita sukanya apa? Ayam goreng, ayam Kentucky, semua ya, semuanya. Kemudian induk ayamnya memberi makanan yang banyak anak-anaknya supaya cepat besar. Sekarang anak ayam mulai besar. Sekarang persediaan di kandang makanannya sudah habis. Induk ayam harus mencari makanannya keluar kandang supaya mendapat makanan yang banyak. Kemudian induk ayam mau pergi mencari makanan yang banyak. Kemudian induk ayam bilang kepada anak ayamnya, "Anakku semua, mainnya jangan terlalu jauh, mainnya bersama-sama. Kemudian tidak boleh bermain dengan anak musang." Kemudian induk ayam pun pergi. Anak ayam bilang, "Iya Bu, kami main di sini aja," kata anak ayam kepada induk ayamnya. Induk ayamnya pergi mencari makanan yang banyak. Sepeninggalan induk ayam mencari makanan yang banyak, anak ayam yang 10 tadi bermain bersama-sama di sekitar kandang tempat mereka tidur. Kemudian datanglah seekor anak musang. Anak musang, "Hai teman-teman, ajak aku main ya," kata anak musang kepada anak ayam. Kemudian anak ayamnya bilang begini, "Ibu pesan kami tidak boleh bermain sama anak musang karena anak musang itu suka mengganggu," kata anak ayam kepada anak musang. Kemudian anak musang berkata lagi, "Aku janji hari ini aku tidak nakal," kata anak musang.
musang kepada anak ayam. Mulanya anak ayam tidak mau mengajak anak musang bermain, tetapi anak musang ini gigih dan giat berkata kepada dia akan menjadi anak yang baik, sehingga anak ayam mengasih izin anak musang bermain bersama-sama. Anak musang, kamu boleh bermain sama kami, tapi kamu tidak boleh nakal, kata anak ayam kepada anak musang. Aku janji hari ini aku menjadi anak baik, kata anak musang kepada anak ayam. Mereka bermainlah dari pagi sampai ke petang. Sekarang timbul akal jahat anak si musang. Kemudian dia bertanya kepada anak ayam, nanti malam kalian tidur di mana? Kata anak musang kepada anak ayam. Dengan polosnya anak ayam menjawab, mereka tidur di dalam kandang. Ditunjuknya kandangnya yang sudah tua, dindingnya sudah reot, atapnya banyak bintang-bintang bertanda atapnya sudah banyak yang bocor. Kemudian setelah tahu anak ayam dan induk ayam tidur malam nanti di dalam kandang, dia pun pamit kepada anak ayam. Anak ayam, aku pulang dulu ya, udah sore, besok kita main lagi, kata anak musang kepada anak ayam. Dia pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, anak musang tadi bercerita kepada bapak musang bahwa tak jauh dari tempat tinggal mereka ada 10 anak ayam yang sudah besar, yang sudah enak disantap. Mereka berangan-angan akan membuat pesta yang meriah malam nanti dengan makan daging ayam yang masih muda. Bapak musang menunggu malam tiba. Ya, di petang itu juga induk ayam pulang dengan membawa makanan yang banyak kepada anak-anaknya. Betapa terkejutnya induk ayam ketika mengetahui bahwa tempat tidur mereka udah diketahui oleh musang. Kemudian induk ayam berpikir-pikir, di mana ya kita akan tidur malam ini. Kemudian induk ayam berpikir-pikir, ada yang tahu nggak harus kemana? Ke hutan jauh, nanti di hutannya banyak binatang buas yang lain. Ke pohon, naik ke pohon, anaknya belum bisa terbang, induknya udah bisa terbang. Di dalam rumah nanti rumahnya bau ayam nanti. Kemudian induk ayam menemui sebuah tempayan tua yang sudah bolong, berarti sudah tidak ada isinya. Kemudian biasanya tempayan itu isinya apa? Air. Kena bolong berarti airnya sudah tidak ada di dalam tempayan tadi. Kemudian induk ayam menaruhkan anaknya satu persatu di dalam tempayan itu. Setelah anaknya yang 10 masuk, barulah induknya masuk dan harus, jangan berisik, kata induk ayam kepada anak-anaknya. Malam pun tiba-tiba datanglah bapak musang ke kandang ayam tadi. Bapak musangnya mencari-cari di mana ayam itu bersembunyi. Ternyata di kandang itu sudah kosong, berarti ayamnya sudah tidak ada. Bapak musang mencari-cari sekuat tenaga untuk mencari. Kemudian induk ayamnya bilang, jangan berisik, nanti kita ketahuan oleh bapak musang, kata induk ayam kepada anak-anaknya. Ternyata bapak musang belum mau pergi. Tiba-tiba ada seekor anak ayam berkata begini, "Ibu, aku mau kentut," kata anak ayam kepada induknya. Induknya bilang, tahan. Kalau kamu kentut, kita ketahuan, kata induk ayam kepada anak ayamnya. Kemudian tidak berapa lama, kemudian datang anak kedua. "Ibu, aku mau kentut," kata anak kedua kepada induk ayam kepada anaknya. Kemudian anak induknya bilang, tahan.
tahan. Kalau kamu kentut, kita ketahuan. Kata induk ayam kepada anaknya. Sekarang anak ayam tadi berapa? 10. 10 kurang 2 tinggal berapa? Tinggal 8. Kemudian anak ketiga bilang yang sama. Ibu, aku mau kentut, kata anak ketiga kepada induknya. Kemudian induknya bilang lagi, tahan. Kalau kamu kentut, kita ketahuan. Begitu juga anak keempat, anak kelima juga mau kentut, anak keenam, anak ketujuh, anak ke-8, bahkan anak ke-9 juga mau kentut. Terakhir anak ke-10 juga ternyata mau kentut juga. Dia bilang gini, ibu, aku mau kentut, kata anak ayam yang 10 kepada induk. Ibunya tetap bilang, tahan. Kalau kamu kentut, kita ketahuan, kata induk ayam kepada anak-anaknya. Ternyata Bapak Musang belum juga mau pergi. 10 anak ayam udah mau kentut. Apakah induknya mau kentut juga? Salah, induknya juga mau kentut. Kemudian induknya bilang, anak-anakku semua, ibu juga mau kentut, kata induknya kepada anak-anaknya. Dengan kompaknya anak ayam itu menjawab, tahan bu, kalau ibu kentut kita ketahuan. Sekarang induk ayam dan anak ayam menahan kentut-kentutnya. Tetapi Bapak Musang juga belum juga mau pergi. Tiba-tiba suasana sunyi. Mereka kentut bersama-sama hingga ada bunyi kodor yang sekuat-kuatnya, sehingga tempayannya pecah. Mendengar bunyi tembakan yang kuat tadi, Bapak Musang pun lari sekencang-kencangnya, takut yang punya ayamnya bangun dan menembak dirinya. Sehingga selamatlah induk ayam dan anak ayam dari insaran musang malam itu. Dari cerita yang Kak Dadang ceritakan pagi ini, ada apa yang boleh ditiru dan apa yang tidak boleh ditiru. Seperti anak ayam yang tidak mendengar perkataan induknya, kemudian menjadi anak musang yang jahat. Tidak boleh dengan sama teman kita tidak boleh jahat dan bermusuhan. Kemudian harus kerjasama dan kompak. Ini adalah cerita dari anak musang dan induk ayam. Kemudian sebelum Kak Dadang tutup acara ini, kita nyanyi sama-sama ya. Di dekat rumahku ada pustaka baru. Gedungnya megah dan besar sekali. Aku dan teman-teman berkunjung ke sini, membaca dan menulis supaya pintar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi.